Oke guys, what's up? I am YouTuber Indonesia, my name is Khabir. Ya, di video kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman sebuah video tentang pendapat tentang YouTube. Ya, ini ada teman saya yang akan mewawancara saya nantinya. Oke guys, langsung saja check it out. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya kepada Anda, apa itu DTube? DTube adalah sebuah platform yang bekerja sama di streaming. Ya, itu pihak ketiga yang bekerja sama dengan streaming, yang berbasis video. Itu DTube. Oke. Apakah perbedaan antara DTube dan YouTube? Ya, setiap bisnis itu teman-teman harus mengetahui ada kelebihan dan ada kekurangan masing-masing. Ya, di sini saya akan menjelaskan DTube dan YouTube. Ya, kita akan bahas tentang DTube dulu. DTube adalah punya streaming, pihak ketiga yang bekerja sama di streaming. Ya. Sedangkan YouTube itu punya Google. Ya, jadi perbedaannya DTube itu perbedaannya bisa kita cairkan dalam waktu 7 hari jika ada teman-teman kita mensupport kita. Dan kekurangannya itu video kita itu jangka pendek selama 7 hari ya. Dan pembayarannya itu lewat afford. Jika teman-teman kita di luar sana yang memiliki steam power yang sangat tinggi mengafford kita, mensupport kita mendapat reward yang lumayan besar ya. Tetapi kalau YouTube pembayarannya adalah lewat iklan, ya, lewat iklan bukan lewat afford. Dan video di YouTube itu pembayarannya jangka lama. Selama video kita meskipun 2 tahun ke depan masih ditonton sama netizen, kita tetap berbayar. Tetapi kekurangan di YouTube itu jika memang pendapatan kita belum mencapai ambang 100 USD dolar Amerika, kita tidak bisa menarik, kita harus menunggu tahun ataupun bulan depan. Oke. Pertanyaan terakhir, bagaimana perkembangan DTube di Indonesia? Oke. Perkembangan DTube di Indonesia sekarang masih belum terlalu berkembang teman-teman. Ya, perlu teman-teman ketahui di Indonesia khususnya di Aceh pengguna streaming media blockchain yang berbayar sangat banyak, tetapi untuk pengguna DTube ini masih kurang dikarenakan basic kurator yang mempromosikan streaming ini kebanyakan yang diajarkan tentang menulis. Ya, perlu kita ketahui di streaming ini sebenarnya sangat banyak ya yang bisa kita kembangkan, bukan menulis saja. Ya, di streaming jika kita memang mampu di bidang menulis, silakan Anda menulis. Tetapi di streaming jika memang kita mampu untuk membuat video dan lain-lain, bisa kita berkarya lewat video. Ya, mungkin penyebab inilah yang membuat perkembangan di Indonesia, khususnya di Aceh, agak sedikit menurun dikarenakan kesalahan tidak mempromosikan bahwa streaming ini memang sangat luar biasa dalam menjalankan bisnis, bukan menulis saja teman ya. Itu menurut saya. Oke. Terakhir untuk closing statement, apa pesan Anda untuk para anak-anak muda di zaman sekarang? Ya, pesan saya buat para anak-anak muda yang kreatif, yang memang ingin berprestasi di media sosial ya. Teman-teman harus memanfaatkan kesempatan teman-teman ya. Kesempatan kita adalah sangat mahal teman-teman. Itu perlu teman-teman ketahui. Hal unik kegiatan sehari-hari kita itu bisa bermanfaat jika memang teman-teman bisa memanfaatkannya. Ya, contohnya keseharian kita, ya, kita pergi ke sawah ataupun kita pergi ke kebun, kita buat vlog berupa video. Ya, disitulah kita post ya di YouTube ataupun di DTube ataupun di media video yang lain-lain teman-teman. Sebenarnya keseharian kita itu mahal teman-teman. Meskipun kita tinggal di dalam pedalaman, tetapi keseharian kita itu mahal teman-teman. Ya, itu menurut saya teman-teman. Bukan anak muda kalau nggak punya karya teman-teman.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Khabir and I will thank for watching.